ada. Ini bibit ikan ngambil dari Maninjau. Dari Maninjau, dari danau Kampar. Sudah ada lisensi. Ini juga bibit. Oke. Wan, kok bisa menjelaskan 3 kolam ini nggak? Iya. Bang, apa beda 3 kolam ini, Bang? Yang ini? Oh, ini karantina, oke. Ini kolam karantina. Ujung? Itu ada bakteri ya? Iya, itu ada bakteri yang di dua. BT2. BT3 kok? BT3 ikan sakit. BT3 ikan sakit ini bakteri untuk dimasukkan. Oh, ini kan sakit ada juga. Kalau selamat ya dibalikkan lagi ke kolam. Kalau selamat dipanci lah. Loh, bukannya ikan sakit ini bareng sama karantina biasanya? Iya, ini karantina yang baru datang. Karantina baru datang. Ini baru datang. Dimasukkan di sini. Masuk sini. Nah, kalau ada yang masih bisa sakit dan Sakit, pindah sini. pindah ke sini. Nah, ini yang udah ada bakterinya nanti untuk pembersihan feses-feses yang di kolam yang udah ada ini. Jadi nanti dialirkan. Gimana, Wan? Nggak paham aku. Masa dari sini, Dia kan udah ada dari selangnya. sini bisa pindah ke situ? Nah, dia ini kan udah ada selangnya masing-masing. Begitu itu dibuka, ini ditarik selangnya, selang itu dimasukkan ke dalam. Misalnya itu kan feses udah penuh tuh kolam. Ini kolam ini. Kolam yang lagi di Oke, timbang kolam tuh. ini. Anggapnya yang ini, yang satu ini. Ya. Nanti kan ditarik selang, selang itu dimasukkan ke dalam kolam itu. Selang dari Dari ini sini ditarik ke dimasukkan kolam ke sana. kolam sini. Nah, itu untuk membersihkan dari bakteri, mengurangi dari feses-feses itu terurai supaya tingkat asamnya nggak tinggi, amoniaknya nggak tinggi. Jadi di sini kolam untuk bakterinya. Nah, Berarti ini, belum ada molase, belum ada garam, belum. Ini berarti belum bioflok di molasnya udah langsung di dalam di situ. kolamnya. Kalau ini apa Itu namanya? khusus bakteri aja untuk pengurai dari feses ikan nilainya. Jadi nanti ini dialirkan kalau misal udah mulai banyak. Bukannya ikan ini semakin banyak pindah tempat semakin stres dia dia? kan dipindahkan. Kan ini yang dialirkan ke sana. Airnya. Airnya yang dialirkan. Ikannya ketika dia. Ikan di situ. Oh, ini nggak ada Ada ikan. ikan khusus penampungan bakteri. Oh, Yang ada oke ikan oke itu oke di sini oke untuk oke. ikan yang ada Sakit. segala macam. Nah, ini karantina baru datang. Ini khusus kolam bakteri yang untuk dialirkan ke kolam-kolam yang untuk menguraikan feses ikannya. Ya. Makanya Ini kalau sakit berapa lama, Wan? tergantung. Biasanya nggak lama juga, 2 hari 3 hari udah nampak tuh mana yang bisa selamat mana yang enggak. Yang nggak selamat, buang. Buang. Ya tunggu dibiarkan di sini dulu sampai dia mana sanggupnya. Apa obatnya, Wan? Tergantung penyakitnya. Kalau jamur, ya ada obat jamurnya. Ada obat jamur. Ada. Pokoknya di pasaran semua sama. Ada semua. Semua sama, ditanya aja ya. Ya, obat jamur ikan gitu rata-rata sama. Habis itu obat apa aja dia? Oh, pertama masalahnya adalah jamur. Jamur biasa. Terus Biasanya yang sakit jamur sih ya kalau ini. bukan luka-luka Enggak. karena dipindahkan ini? Enggak ada, jarang. Nggak ada. Biasanya tetap di kolam. Obat jamur sama obat luka beda? Beda. Cuman jarang kalau luka diobati. Oke. Hatinya yang terluka. Anjing anjing. Wan, belum selesai, Wan. Jadi kalau ini, kalau obat jamur kalian pakai apa? Apa namanya? Lupa gua. Kemudian campurannya bagaimana? Biasanya diaduk-aduk di satu tempat baru dituangkan ke, makanya dipisah kalau udah jamur. Ya, cuman takaran ukurannya. Kita ajak makan dia, Apa aja dulu ya? atau kita ajak makan? Boleh. Di tempat ya. Jauh kali, cari yang dekat sini aja lah, Wak. Oke, ini dia. Kalau ini 700 ekor ideal di dalam tuh. Ini, Bang, aku mau wawancara nih, Bang. Pertama untuk ikan dibeli, Kan beli. beli ikan, Ya, datang, kemudian dimasukkan ke kolam karantina. benar. Kolam karantina apakah dikasih obat?
Tergantung dari kondisi bang. Tergantung dari kondisi. Misalnya kalau misalnya tempat benih abang itu nggak tahu source-nya atau dia datang langsung, itu ada baiknya abang kasih garam. Oke. Nah kalau misalnya abang lihat di tubuhnya nggak ada luka, nggak ada jamuran, itu nggak usah dikasih obat saran aku ya. Langsung. Langsung aja. Kalau yang paling penting dikit tuh dikasih garam aja dikit tuh. Dikit Oke. aja per meter kubiknya itu. Garam 100 krosok. aja. Garam krosok. Aku ada garam satu karung 50 kilo tuh yang aku beli, cocok tuh. Bersih nggak? Ah, itu ya aku nggak tahu. Nah, garam krosok itu dia ada dua bang. Ada yang ini, ada yang kristal bersih, ada yang nggak bersih. Bro. Oke. Nah, begitu dia. Jadi kalau misalnya abang karantina, biasakan aklimatisasi dia dulu. Didiamin dulu, dibiarin tadi sampai 10 menit, 15 menit, baru dia dituang. Karena perubahan suhu dari kolam tempat abang tuh beda. Oke. Nah, ada yang bilang biasanya tuh lebih bagusnya ngambil pembenihan tuh dari yang dekat. Karena rata-rata suhu air di sana sama di sini nggak jauh Sama. beda. Oke. Nah, itu lebih Oke, worth it oke. lah untuk awalnya gitu. Bang, selanjutnya berarti tidak ada treatment khusus obat-obatan untuk yang di kolam karantina, tidak ada. Ada Ada. kalau dengan kondisi tadi. Bukannya itu ada 2 kolam di sana, Bang? Ya, Jadi ada kolam yang ikan sakit, ada Ya. yang untuk karantina saja. barang karantina. Apakah airnya sama? Campur apanya? Campur isi dari airnya ini sama nggak dengan kolam karantina dengan kolam yang sakit? Beda bang, kalau yang kolam sakit itu kan udah aku taburin PK tuh. Kalau aku kan obatnya pakai PK. PK? Ya, Apa itu PK? PK tuh kayak ibunya betadin dia. Oke. Apotek tuh ada harga biasa 7.000. Nah nanti bang pakai masukin di situ. Taburkan aja gitu tanpa ada. Dimasukin ke wadah, Oke. terus lempar ke dalam itu kan. Nah, Apakah ada takarannya? biasanya kalau aku untuk satu tutup botol tuh 4 kubik loh. Satu tutup botol 4 kubik. 4 kubik. Oke, Satu Bang. tutup botol. Ini kan kita ada di Pekanbaru ya, di Riau. Aku kan selama ini bikin kolam biovlog, panutan aku adalah YouTube. Nah, Ternyata aku salah. Ya nggak kan? salah sepenuhnya. Tidak salah sepenuhnya. Nah, Oke, tidak salah sepenuhnya. tidak salah sepenuhnya. Yang benar adalah apakah setiap daerah mempunyai kondisi dan air, kemudian cuaca yang berbeda-beda sehingga berpengaruh terhadap treatmentnya. Iya bang, kalau lebih gampang itu setiap dari kolam individu orang atau orang itu pembudidaya itu mempunyai treatmentnya beda masing-masing. Oke. Nah SOP kalau dari aku sendiri itu dari kami pun dari yang komunitas kami itu sama rata-rata gitu. Tapi SOP-nya tetap sama. aja treatmentnya berbeda bang. Kalau kayak gini kan kita nih emang bisa ngitung vlog apa enggak? Kan kalau aku ngitung vlognya berdasarkan gelas yang dicorong tadi. Nah itu kan kelihatan. Oh ini dia. Nah itulah bukti kalau vlognya ada. Gitu. Ini berapa nih? Sampai di 10 ya. Nah, 10 kurang dikit. Nah, target aku untuk kolam ini itu sampai 30 hingga 40 vlognya. 30 sampai 40. Nah, apa bisa pertanyaannya dengan aerasi 10 LPM Iya, tadi? iya, 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 Jawabannya iya, nggak iya. bisa, Bang. Nah, semakin tinggi ya tebar padat tadi, semakin tinggi vlog yang membutuhin. Karena fungsionalnya dari vlog ini sebenarnya adalah untuk airnya, jaga kualitas airnya. Oke. Kalau untuk pembesarnya tetap pakan prioritas, tapi apakah pakan dari vlog ini cukup? Cemilan aja berarti dia ya, Cemilan aja jatuhnya ya. Oke. Kemudian berarti kapasitas aerator yang sebenarnya itu kalau sistem abang ini Nah, berapa LPM-nya? kalau dari aku tuh target aku 30 LPM Per Nah, kubik? per meter kubik. Per kubik. Per meter kubik air. Nah, 30 LPM. Misalnya kalau diameter tuh 3 itu, kubikasinya kan totalnya 7. Tapi kalau aku biasanya naruh 8. Lebih aman gitu. Cari ditinggikan ya. Nah, lebih ditinggiin. Jadi Baik. kayak gini kan kita less risiko karena amonia dari ikan tadi itu kita nggak tahu nih. Aku kebetulan nggak pakai tester amonia. Nah, jadi kan aku lebih ngeliat oh kayaknya ikannya sehat. Semakin tinggi DO dalam kolam itu kan semakin ideal buat pertumbuhan dia. Baik, baik. Kemudian untuk molase campurannya Kalau probiotiknya aku, apakah probiotik aqua aku nggak pakai aqua enzim, aku dari GDM perikanan. tapi sebenarnya sama? Beda? Beda turunan. Kalau dari produk GDM itu ada 6 turunan. Kalau dari produk Bacillus itu ada 7 turunan. Nah, dan biasanya itu aku campur M4 karena aku butuh bakteri lactobacillusnya. Karena Tapi- kalau di produk itu nggak ada lacto. Oke, baik.
Berarti kalau misalnya aku pakai aqua enzim, Hmm. apakah tetap harus pakai E4? Balik lagi ke individu ya bang, karena kalau bagi aku untuk dosisnya kan berbeda tuh. Misalnya per meter kubik 100 liter kalau 10 mili aqua. misalnya, Iya, iya. 10 mili lah misalnya Per? meter kubik. Per meter Kalau di kubik. GDM kan 6 mili. Oh, kalau aqua enzim 10 liter per meter kubik. Kalau aquaenzim kan ada takarannya di belakangnya. Ada dosisnya itu kalau di aquaenzim di Oke. belakang itu. Nah, kalau aku kebetulan dari GDM tuh 6 mili. 6 mili 6 mili per meter kubik. per meter kubik. Nah, kalau aku biasanya kebetulan ini kan udah ada vlognya. Jadi, aku cuman pakai dosis GDM itu cuman misalnya kubikasinya 7. Berarti aku cuman pakai 4. Nah, ditambah M4 buat tutup botol, ditambahlah air ini. Jadilah dia seperti ini. Oke, molase Molase per meter kubik tetap 100 mili. 100 mili Ya, 100 mili. per meter kubik. Per meter kubik. Per meter kubik. Per meter kubik. Ada di YouTube cuman 5. 50 setelah aplikasi running selanjutnya. Oh, berarti untuk tahap yang kedua, minggu kedua, Aplikasi yang kedua di hari ketiga biasanya, di hari ketiga, setengah dari dosis awal. setengah dari dosis awal ya. Inilah dia jadinya ya. Ini vlog-vlognya. Yang pengganti aqua enzim tuh boleh lihat bang, mana mereknya? Dah. Oh, ini mesinnya. Iya, Oh, ini dia. Berapa sebotol nih bang? 150 atau 160 kalau nggak salah. Ini turunan bakteri. Belinya di Dia ada langsung di GDM. GDM di di mana? website-nya ada di online. Oh, online. Bang, itu yang drum itu untuk bibis ya? Pembibisan pelet. Ya, drum yang kalau yang ini, yang drum gede nih. Drum gede ini buat ngeredamin suara, Bang. Oh. Karena SC500 itu kalau dilari 30-an ke atas itu udah tinggi volume suaranya. Takut tetangga bising kan. Iya, iya. Kalau pakan harus dibibis tetap. Kalau aku pakai bibis. Campurannya? Kalau aku pakai Yakult, air kelapa, M4, ragi tape, sama air. Oke. Nah, nanti itu difermentasikan selama 1 minggu, baru kita pakaikan buat bibis. Takarannya, Bang? Kalau air kelapa itu aku pakai untuk 2 liter atau 3 liter lah satu air Air. kelapa. 3 liter air untuk 1 air kelapa. Ragi tape itu tetap misalnya kalau 1 jerigen itu aku pakai berapa ya? 20 jerigen kan? 20 liter. 20 liter aku pakai kan biasanya 2 ragi tape. Ya, 20 liter tuh bisa lah untuk 3 liter atau 4 liter air itu bisa di 1 air kelapa. Yakultnya tetap 1 botol. Yakult 1 botol ya. M4 buat 2 tutup aja udah cukup. Habis itu apanya? Peletnya berapa kilo? Untuk campuran tadi tuh, yang 2 Nah, liter. kalau aku lebih ke gimana caranya dia nggak Tidak terlalu lembek. nggak terlalu lembek, lebih kayak gini aja. Oke. Nggak terlalu banyak dia. Karena itu udah ada bakterinya juga di situ. Oke. Nah, abang tadi kan nanya untuk molasenya bisa dikurangi. Biar bisa 50. Malahan aku kalau pakai molasenya udah keadaan kayak gini, itu aku kurangi lagi. Karena pakannya ini Udah itu udah bakteri ngandung tadi. bakteri tadi ya. Oke, kita lanjutkan dulu nanti. Jadi